Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Raihan, siswa-siswaku SMK Mandor Ulum. Semoga kalian tetap semangat dan tetap sehat selalu. Oke, pada pertemuan pertama di semester genap kali ini kita akan membahas pelajaran fiksi dan non-fiksi. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, alangkah baiknya bila kita mengetahui apa itu pengertian dari fiksi dan non-fiksi. Pengertian buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi adalah buku yang berisi cerita atau bersifat imajinatif. Jadi buku fiksi ini sifatnya itu imajinasi, imajiner atau khayalan. Nah, buku fiksi tidak membutuhkan pengamatan dalam pembuatannya dan terkadang isinya tidak perlu dipertanggungjawabkan secara faktual. Kenapa tidak perlu dipertanggungjawabkan? Karena membuatnya imajinatif atau khayal saja. Beda dengan buku fiksi. Buku fiksi, maksud saya beda dengan buku non-fiksi. Buku non-fiksi adalah buku yang berisi kejadian sebenarnya. Buku non-fiksi berisi informasi yang bermanfaat bagi pembaca. Jadi non-fiksi di sini artinya buku yang dibuat berdasarkan dengan fakta atau kejadian sebenarnya. Jadi isinya harus dipertanggungjawabkan. Karena kalau kita ngawur atau membuat buku non-fiksi dengan berdasarkan pada khayalan atau bukan pada fakta, nanti kita harus mempertanggungjawabkan apa yang telah kita buat. Itu pengertian. Jadi kalau fiksi itu khayalan, kalau non-fiksi itu harus berdasarkan fakta. Lanjut ke ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi. Ciri-ciri buku fiksi itu menggunakan gaya bahasa, artinya menggunakan majas. Contohnya bisa majas personifikasi, majas metafora, atau majas ini itu dan lainnya. Kalian tentunya sudah tahu majas itu bagaimana. Kemudian ciri yang kedua menggunakan kata-kata yang bersifat konotatif. Konotatif ini artinya bukan bahasa sebenarnya atau bahasa kiasan. Contohnya, dia diam 1000 bahasa, itu kan kiasan. Artinya dia tidak berbicara sama sekali. Tapi ketika dikonotasikan menjadi diam 1000 bahasa, atau karena perbuatannya akhirnya dia harus menghadap ke meja hijau. Meja hijau di sini kan kalau bukan arti sebenarnya kan pengadilan, karena di sini menggunakan bahasa konotasi atau kiasan, jadi diubah menjadi meja hijau. 3. Berdasarkan imajinasi dan khayalan. Sudah saya jelaskan. Kemudian ciri-ciri buku non-fiksi menggunakan gaya bahasa formal. Gaya bahasa formal artinya gaya bahasa yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Jadi tidak boleh menggunakan campuran bahasa daerah atau bahasa asing, harus sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian ciri yang kedua menggunakan kata-kata bersifat denotatif. Ini lawan dari kata konotatif barusan. Kalau denotatif ini ialah makna sebenarnya, bahasa kata yang merupakan makna sebenarnya atau sesuai dengan kamus. Jadi kalau tadi saya contohkan diam 1000 atau pengadilan, itu pengadilan kalau konotasinya adalah tempat orang didakwa atau semacamnya, ya. Kalau denotatif ini ya itu sudah pengadilan, bahasanya denotatif pengadilan ya pengadilan, kalau konotatifnya ya meja hijau. Jadi intinya kalau konotatif itu bukan makna sebenarnya, kalau denotatif makna yang sebenarnya. Kemudian nomor 3, berdasarkan fakta atau kejadian yang sebenarnya atau dapat dibuktikan kebenarannya. 4, berbentuk tulisan ilmiah populer. 5, merupakan ide baru atau penyempurnaan ide yang pernah ditulis sebelumnya. Oke, ciri-ciri sudah, kita ke jenis-jenis buku non-fiksi dan buku fiksi. Buku fiksi contohnya ada novel, kemudian roman. Roman ini adalah kisah percintaan, kemudian kumpulan cerpen, kumpulan puisi, dan juga drama. Ini semuanya sifatnya kan imajiner. Novel, roman, cerpen, puisi, drama, ini kan semuanya khayalan, imajinasi. Jadi tidak benar-benar sesuai dengan fakta
dibumbu-bumbui. Sedangkan untuk contoh buku non-fiksi ada buku pengetahuan, buku keterampilan, kepribadian, contohnya ya seperti buku pelajaran atau kamus dan lain-lain, itu kan harus sesuai dengan fakta, dapat dibuktikan kebenarannya. Mana ada buku pelajaran berdasarkan dari imajinasi atau berdasarkan gosip atau berdasarkan dengan hoax atau berita bohong, kan tidak mungkin, harus sesuai dengan fakta-fakta yang ada agar ilmu yang kita pelajari itu benar apa adanya. Kita ke jenis sudah, kita ke unsur-unsur buku non-fiksi. Yang pertama ada cover buku atau sampul. Yang pasti buku non-fiksi itu ini unsur-unsurnya ya, ada kata pengantar, ada daftar isi, ada isi buku, daftar pustaka. Daftar pustaka ini artinya daftar rujukan. Buku ini rujukannya dari buku apa saja, saya jelaskan. Kemudian ada glosarium. Glosarium itu daftar istilah yang disusun secara alfabetis, artinya dari A sampai Z katanya, kayak kamus itu. Kemudian indeks ini data istilah-istilah penting. Jadi kalau ketika kita membaca buku non-fiksi, kemudian ada istilah yang kita tidak pahami, kita lihat ke indeks, itu dijelaskan. Kemudian unsur-unsur buku fiksi. Yang pertama ada unsur intrinsik, kemudian ada unsur ekstrinsik. Kalau yang intrinsik ini ada tema itu novel, cerpen, puisi, drama, ya, tema tentang apa, percintaan, apa bertema agama, persahabatan, keluarga, dan lain-lain. Kemudian amanat, pelajaran apa yang kita petik dari buku itu, tokoh penokohan, tokohnya namanya siapa, penokohan ini wataknya apa, sudut pandang orang pertama, kedua, latar. Saya pikir kalau ini sekalian sudah paham. Kemudian unsur ekstrinsi, ya, bahasa, latar belakang, nilai-nilai. Ini bahasa ini maksudnya berhubungan dengan latar belakang pengarang. Kalau orangnya Madura atau Jawa atau Bugis atau pasti di dalam karyanya itu ada istilah-istilah bahasa yang menjadi latar belakang penulis. Sedikit banyak pasti ada. Oke. Unsur sudah, kita ke penilaian buku fiksi dan non-fiksi. Apa saja? Kalau nilai-nilai dalam buku fiksi ada nilai moral. Nilai moral ini artinya sifat baik apa yang kita dapat dari buku buku fiksi tersebut. Kemudian kalau nilai sosial adalah hubungan kita dengan sesama manusia, nilai sosial. Moral tadi berhubungan dengan sikap, kalau sosial ini adalah berhubungan dengan perilaku kita dengan manusia atau alam sekitar. Nilai budaya ini berkaitan dengan seperti tarian, alat musik, ini dan sebagainya. Kalau nilai religi ini nilai keagamaan. Ketika kita membaca buku fiksi ini, kita mendapatkan pengetahuan agama tentang apa. Semakin cinta pada Tuhan. Kenapa kalau di situ di buku non fiksi itu ada mengisahkan tentang orang yang suka bersedekah, itu masuk nilai religi atau nilai sosial, Pak? Itu masuk ke, kalau sedekah itu masuk ke nilai sosial. Kalau religi ini lebih ke hubungan kita dengan Tuhan. Kalau nilai sosial hubungan manusia satu dengan manusia lain. Kalau religi hubungan kita dengan Tuhan. Terakhir, nilai dalam buku fiksi itu nilai kepahlawanan. Ini biasanya kisahnya mengenai superhero atau pahlawan-pahlawan masa lalu, baik masa lalu ataupun sekarang. Kita ke penilaian buku non fiksi. Buku non fiksi sementara ini nilai buku pengayaan dapat dicari dengan resensi buku. Seorang ahli bahasa, Boris Karloff, mendefinisikan resensi adalah tulisan yang berisi tentang ulasan atau penilaian terhadap suatu karya tulis atau buku. Karena itu resensi lebih dikenal dengan istilah ulasan atau bedah buku. Jadi di resensi ini ketika kita meresensi buku non fiksi, nah kita akan tahu
buku ini cocoknya dibaca oleh kalangan siapa saja, atau kekurangan kelebihan buku ini apa saja, atau bahkan dari resensi ini kita bisa tahu harga bukunya berapa. Nah, itu pentingnya. Nah, untuk meresensi ada hal-hal yang harus kita ketahui, yaitu apa saja unsur-unsur dari resensi. Yang pertama ada judul. Itu judul, jelaskan judul bukunya apa, kemudian di identitas buku, identitas hasil karya, itu dijelaskan nama pengarangnya siapa, kemudian penerbitnya siapa, dimensi buku, tebal buku, harganya berapa. Di identitas karya jelaskan. Pendahuluan ini berisi tentang sekilas pandang mengenai pengantar, atau sekilas pandang atau pengantar sebelum kita masuk ke bagian isi. Nah, kalau isi ini adalah bagian sinopsis atau ringkasan dari isi buku yang kita resensi. Nah, jelaskan juga kelebihan, kekurangannya apa. Yang terakhir adalah penutup. Penutup ini biasanya kesimpulan. Kesimpulannya biasanya ya buku ini layak atau tidak dibeli, atau buku ini cocok dibeli oleh kalangan siapa saja, dan sebagainya. Nah, mungkin cukup saja dari Pak Rehan untuk video pembelajaran pertemuan pertama semester genap ini. Semoga kalian tetap semangat dan mau menonton video ini, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.